Halo, assalamualaikum, selamat sore. Gimana kabarnya? Terutama teman-teman guru, ya, bapak dan ibu guru dari berbagai sekolah, ya, terutama di sekolah saya SMK Negeri 1 Purwosari, ya. Utamanya bapak dan ibu guru yang punya minat dan sudah mulai menyiapkan diri untuk usul penilaian angka kredit di periode terakhir, ya. Ini mungkin periode yang terakhir karena mulai bulan Juli ini kan diterapkan peraturan baru Permenpan RB nomor 1 2023. Karena itu di masa transisi ini sebenarnya kesempatan bagi bapak dan ibu guru, ya, yang sudah waktunya usul, ya, maka ini harus dimanfaatkan momen ini untuk usul, ya. Seberapapun persiapannya, kalau memang sebenarnya dihitung-hitung itu sudah waktunya bisa naik, ya, naik pangkat, ya, mending menurut saya maju aja, ya. Mengenai dokumen, ya, kita siapkan, ya, di sisa-sisa waktu ini, ya. Sesuai dengan edaran kan hari Senin, ya, hari Senin besok tanggal 27 Maret ini sudah mulai dilakukan pendaftaran online, ya, melalui Simpak milik GTK Provinsi Jawa Timur. Dan dokumen berkas itu sudah harus masuk di cabang dinas sekitar tanggal 4 April. Masih ada waktu, ya. Kalau kita serius menyiapkan diri maka tentu masih bisa dikejar, ya, dikejar. Maka tip langkah bagaimana menyiapkan dokumen, ya, dengan waktu yang singkat, ya, bisa memenuhi syarat. Maka di sini saya sebagai tim penilai angka kredit di Provinsi Jawa Timur, ya, dari wilayah Pasuruan, ingin menyampaikan pada teman-teman guru, ya, baik itu dari sekolah saya maupun dari sekolah manapun, ya, SMA, SMK, PKLK di Kabupaten Kota Pasuruan. Tip dari saya pertama adalah buat dupaknya dulu. Kenapa dupak dibuat dulu? Ya, untuk menilai, melihat, ya, apakah angka kredit kumulatifnya itu mencukupi untuk naik pangkat. Jangan menyiapkan dokumen dulu, ya. Dokumen itu kan bisa dibuat dan sebenarnya sudah kita rencanakan sejak kita mendapatkan pak terakhir dulu. Jadi yang pertama mending menurut saya adalah buat dulu, hitung dulu, ya, melalui dupak, ya. Masalah penilaiannya ditulis dulu, ya, mulai dari tanggal pak yang terakhir, misalnya 1 Januari 2020, ya, 1 Juli 2020, ya. Sampainya ini, ya, para bapak ibu sekalian, tidak sampai 30 Juni sesuai dengan biasanya, ya, tetapi karena di 2023 ini bahkan mulai Juli itu masuk di aturan baru, maka batasan terakhir penilaiannya adalah 31 Desember 2022, ya. Buat itu dari pak terakhir sampai 31 Desember 2022. Ambil, ya, SK pak yang terakhirnya, kemudian masukkan nilai pak terakhir itu di kolom yang lama, ya, di kolom yang lama. Nggak bisa saya tayangkan. Saya pikir bapak ibu semua sudah paham tentang ini, ya. Nilai pak yang terakhir masukkan di dalam pak yang kolom pak lama, dan jumlahnya, angka-angkanya tidak boleh berubah, dan jumlah KK-nya dari pak yang terakhir itu harus sama.
pada penjumlahan yang terakhir paling bawah sendiri. Kemudian baru masukkan di kolom baru itu adalah usulan-usulan yang mau dinilai. Kalau punya ijazah S2 misalnya linear maupun tidak linear bisa diajukan. Kalau linear maka bisa dimasukkan di unsur utama pendidikan S2 itu ya. Tambahnya lumayan besar itu 50 ya. Kemudian geser ke bawah masukkan nilai pembelajaran atau pembimbingan ya. Nilainya sesuai dengan golongan. Misalnya Bapak dan Ibu itu golongan dari golongan 3A mau naik ke 3B, maka nilai PKG-nya itu setiap tahun kalau baik itu adalah 10,5 ya. PKG-nya dibuat baik aja Bapak dan Ibu guru, karena ya kalau nilainya PKG itu amat baik ya, maka itu timbul sebuah pertanyaan, apakah di sekolah itu benar-benar melaksanakan PKG? Kenapa sampai Bapak Ibu guru ini nilainya kok amat baik? Apa memang benar-benar demikian kondisi real di lapangan? Bisa jadi kalau nilainya amat baik itu di apa ya istilahnya, dicek ke lapangan. Mungkin mulai oleh tim penilai, ditelepon kepala sekolah dan sebagainya ya. Mending daripada demikian ya buat aja nilai PKG-nya itu baik ya. Insya Allah sudah cukup nilai baik gitu. Masukkan itu, kemudian kalikan berapa tahun masa penilaian ini. Kalau 2 ya berarti 10,5 kali 2. Kalau 3 tahun berarti kali 3 dan seterusnya, sesuai dengan golongannya ya Bapak Ibu ya. Itu masukkan di angka PKG ya, waktu pembelajaran. Kemudian geser ke bawah, di situ akan ketemu item-item penilaian tentang pengembangan diri. Ini wajib. Bapak Ibu harus punya sertifikat, harus pernah mengikuti pelatihan pendidikan dan pelatihan ya, atau workshop dan sebagainya, itu bisa dimasukkan di situ. Maka di sini bukti nyatanya adalah Bapak Ibu harus punya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang punya hak melakukan pendidikan dan latihan itu ya. Kemudian dilihat jamnya, kalau minimal sudah 30 jam maka itu bisa dimasukkan menjadi penilaian di item pengembangan diri. Punya berapa? Silakan ya. Karena kebutuhannya adalah sesuai dengan golongan. Misalnya kalau golongannya itu 3A, maka butuhnya hanya 3. Kalau golongan B ya masih 3 ya. Golongan 3C baru nanti butuh 4 ya. Golongan D, 3D juga 4 ya. Itu siapkan sertifikatnya ya. Itu berarti nilainya masukkan. Kalau punya 5 sertifikat berarti masukkan di situ ya 5. Karena nilainya kan kalau jamnya itu jumlahnya sekitar 30 sampai dengan 80, itu kan angka kreditnya 1, masukkan di situ. Setelah itu geser ke bawahnya lagi ya, itu pada item sub penilaian tentang publikasi ilmiah. Apa yang akan diusulkan dinilai di situ? Ya ini kan jumlah angka kredit dari publikasi ilmiah pun ditambah dengan karya inovatif, itu sesuai dengan golongan. Misalnya kalau Bapak dan Ibu itu golongan 3A ini tidak memerlukan karya-karya dari publikasi ilmiah dan karya inovatif yang dinilai, tidak perlu. Hanya cukup dari pengembangan diri 3 Anda bisa naik pangkat. Ya, tapi bagi golongan yang lain misalnya 3B mau ke 3C itu membutuhkan 4. Ya, membutuhkan 4. Kemudian 3C ke 3D itu butuh 6. Ya, 3D ke 4A butuh 8. Nah, itu panjenengan punya karya yang mana? Itu kan banyak itu ya, bisa misalnya yang paling umum ya, seorang guru itu biasanya membuat penelitian tindakan kelas karena memang seorang guru ya. Maka ya PTK-nya itu dicarikan item yang menulis hasil penelitian ya, yang dipublikasikan di sekolah dan diseminarkan. Di situ tulis angka kreditnya. Kalau memang PTK-nya 1,
ya tulis 4 di sini. Membuat makalah, cari ya item makalah tinjauan ilmiah atau best practice. Di situ nilainya 2 setiap karyanya. Terus ya cari udah sesuai dengan yang Bapak Ibu ingin diusulkan itu ya. Misalnya membuat modul, membuat membuat buku pedoman guru, ya, membuat diktat, membuat alat peraga, alat pelajaran dan sebagainya, sudah masukkan di situ. Dan hitung-hitungannya harus cukup ya, sesuai dengan kebutuhan di golongan itu, publikasi ilmiah dan karya. Jangan sampai kurang. Kalau perlu dalam usulan itu dilebihi. Kenapa demikian? Karena jaga-jaga kalau nanti di antara yang diusulkan itu ya, karya yang diusulkan itu ada yang ditolak oleh tim penilai, maka masih mencukupi untuk bisa lolos naik pangkat ya. Jangan dipas, misalnya butuhnya 8, maka kemudian membuat PTK 2 ya, 2 itu memang 8 sudah cukup, tapi manakala satu PTK gagal ditolak oleh tim penilai, maka kan kurang, tidak bisa lolos. Ini harus pintar, punya strategi mengantisipasi bagaimana nanti yang diusulkan itu bisa mencukupi nilainya dari kebutuhan. Nah ya, setelah itu tarik ke bawah lagi, ada unsur penunjang ya. Unsur penunjang ini kalau memang nilainya itu perlu ya, kurang, nggak terlalu banyak, maka bisa diupayakan diusulkan untuk dinilai dari unsur penunjang, seperti menjadi anggota organisasi profesi ya, PGRI, Pergu dan sebagainya ya, mengawas ujian ya, terus punya penghargaan, itu bisa diusulkan di situ. Atau punya ijazah S2 yang tidak linear. Kalau panjenengan punya ijazah S2 yang nggak linear dengan ijazah S1-nya, maka dimasukkan di sini angka kreditnya 10, Bapak dan Ibu ya. Sehingga kalau mengusulkan ijazah S2 nggak linear, cukup itu aja, nggak usah yang lain. Karena kan kebutuhan unsur penunjang itu hanya 10% dari kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan ya gitu. Setelah itu kemudian ditotal, cukup nggak AKK-nya itu ya. Kalau dari 3A mau ke 3B itu berarti harus mencapai 150. Kalau dari B ke C harus mencapai angka 200. Kalau dari golongan C ke D berarti harus bisa mencapai angka 300 ya. Kemudian dari D ke 4A itu harus bisa mencapai 450 ya. Itu kan ketentuannya. Kalau memang sudah cukup, maka Bapak Ibu sudah siap, sudah cukup untuk bisa maju, tinggal menyiapkan dokumen yang mau dinilai ya. Jadi tip dari saya yang pertama, buat dulu dupaknya supaya tahu kurang enggak, mau diusulkan ini enggak untuk pikir dan sebagainya ya. Itu enaknya di situ, bukan dibalik menyiapkan dokumen-dokumen. Setelah disiapkan dokumen gawe PTK, membuat makalah dan sebagainya, ternyata AKK-nya masih kurang ya kan, mending buat dupak dulu. Bapak Ibu, setelah membuat dupak, baru berdasarkan dupak yang sudah dibuat itu Bapak Ibu menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diusulkan untuk dinilai ya. Mulai dari atas tadi dalam di dupak itu, misalnya panjenengan mengusulkan ijazah S2 linear ataupun tidak linear ya, maka yang harus disiapkan adalah ya dokumen ijazah, fotokopi ijazah yang terdiri dari ijazah dan transkripnya ya, dan itu harus dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah ya. Kemudian harus disiapkan juga sebagai pendukungnya adalah surat tugas ya, atau surat izin belajar, surat izin belajar. Kalau tidak punya, kalau misalnya ternyata kuliahnya dibiayai oleh negara ya, oleh Kemendikbud dan sebagainya, maka itu harus ada surat tugas belajar.
Surat tugas belajar harus disiapkan juga. Di situ harus ada surat pemberhentiannya kan. Kalau tugas belajar kan nggak ngajar Bapak Ibu guru ya, penuh full hanya untuk belajar untuk kuliah. Maka harus ada surat pemberhentiannya. Kemudian juga ada surat pengangkatan kembali sebagai gurunya. Itu yang harus disiapkan. Kalau tidak, kalau biaya sendiri ya cukup ada surat izin belajar. Pak, bagaimana kalau surat izin belajarnya itu nggak ada karena ijazah sudah diterima atau sudah dipegang oleh Bapak Ibu guru? Ini masih ada keringanan, ada solusinya ya. Bapak Ibu harus mengupayakan surat keterangan memiliki ijazah dari BKD. Ya, ini. Oke, digeser ke bawah, di situ ada PKG ya, ada pembelajaran, nilai pembelajaran. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, siapkan itu semua dokumennya. Ini PKG, penilaian kinerja guru itu harus lengkap ya, yang meliputi lampiran 1A sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada itu ya, tapi 1B, 1C, 1D harus ada, sekaligus dengan deskripsi penilaiannya, pengamatan penilaiannya juga ya, mulai sebelum, selama, sesudah dan sebagainya. Itu kan ada catatan dari tim penilai, sekaligus dengan nilainya yang sering dikatakan oleh Bapak Ibu guru atau tim penilai itu dengan jendol-jendolnya itu ya. Itu harus lengkap Bapak Ibu ya. Kalau tidak nggak lengkap nggak akan dinilai itu. Ya dulu banyak yang gagal itu karena di situ. Tapi sekarang sudah rupanya sudah paham semua sekolah Bapak Ibu guru, maka PKG itu nilai PKG itu adalah itu. Maka agak tebal memang ya, agak tebal karena misalnya guru itu ada 14 kompetensi ya, maka itu dicetak semua. Nggak apa-apa demi untuk naik pangkat ya. Jadi itu dilengkapi. Lah untuk deskripsi pengamatan itu boleh diketik, boleh untuk provinsi Jawa Timur loh ya. Kalau Jakarta Bapak Ibu yang mau naik pangkat dari golongan 4B ya ke C dan seterusnya, itu harus ditulis tangan, itu buat kalau misalnya yang di Dupak itu ditulis 4 tahun penilaiannya, 3 tahun dan sebagainya, itu berarti dokumen PKG-nya sesuai dengan yang ada di Dupak. 2 tahun berarti 2 bendel, 3 tahun berarti 3 nilai PKG dan seterusnya. Beres PKG. Tarik ke bawah, maka di situ akan menemukan yang akan diusulkan dinilai adalah pelatihan ya, pendidikan dan pelatihan diklat ya, dengan durasi waktu 30 rata-rata biasanya 32 jam satu sertifikat. Maka ini tidak cukup hanya sertifikat saja dikirim ya, pasti ditolak oleh tim penilai. Sesuai dengan buku 4 itu, maka di situ harus ada laporannya ya. Laporannya itu sebenarnya nggak terlalu tebal, tapi harus lengkap gitu ya, sesuai dengan sistematika yang ada di dalam buku 4 ya. Mulai dari cover ya, kemudian pengesannya untuk pengembangan diri itu ada koordinator PKB di sekolah dan atasan atau kepala sekolahnya. Kenapa harus ada koordinator ini? Karena sebenarnya pelatihan pendidikan dan pelatihan itu kan sudah diprogramkan oleh sekolah yang dikomandoi oleh koordinator PKB ini yang merencanakan ya. Jadi itu ya. Kemudian ya seperti dokumen yang lain tadi, lebih lengkapnya lihat di buku 4. Tapi intinya bahwa nanti ada di di bagian pendahuluan itu pasti ada latar belakang, tujuan, manfaat ya. Kemudian di bagian isi itu adalah nama diklatnya apa, kapan dilaksanakan, ya pesertanya ya, di mana, kemudian ini yang penting ya, ada uraian materi Bapak Ibu. Uraian materi jangan jangan memindah di belakang sertifikat itu kan ada biasanya ditulis materi ya, materi ini berapa jam dan sebagainya ya. Tidak boleh itu dipindah di laporan ya, itu dipindah, tapi harus diuraikan. Setiap materi itu diuraikan ya, diuraikan. Jadi itu kan sudah judulnya sudah uraian materi, bukan materi diklat ya. Uraiannya materi diklat tapi diuraikan gitu ya. Karena itu
Kalau saya berharap supaya aman ya, uraian materinya itu buatlah sekitar dua halaman, 2 lembar, itu aman itu. Ya, karena ini pesan khusus dari kepala bidang dulu yang yang pernah sampling penilaian. Ternyata beliau berharap bahwa di dalam laporan pengembangan diri itu harus diuraikan biar tahu bahwa misalnya si peserta itu masih paham materi-materi yang dia terima selama pelatihan. Ya. Kemudian ada tindak lanjut ya, ada dampak. Kemudian jangan lupa ada rekapitulasi kegiatan diklat. Ya, baru nanti penutup, kemudian ada lampiran ya, yang belakang itu 2 yang nggak boleh hilang. Ya, yang pertama adalah surat tugas dari kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan itu. Ya, dan yang kedua adalah sertifikat. Kalau ternyata diklat itu mandiri ya, tidak ditugaskan oleh sekolah, maka diperlukan surat izin mengikuti diklat dari kepala sekolah. Kalau yang tadi ditugaskan, biasanya kalau ditugaskan itu kaitannya dengan fulus, dengan uang saku ya, uang transport ya. Tapi kalau mandiri karena biaya sendiri, itu masih diharuskan memiliki surat izin ya untuk mengikuti kegiatan diklat dari kepala sekolah. Insya Allah kalau itu sudah benar ya, maka laporan itu diterima. Tapi sertifikatnya harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, Bapak Ibu. Jangan asal-asalan. Misalnya di sekolah mengadakan satu kegiatan ya, pendidikan, pelatihan, penyusunan kurikulum misalnya ya, tapi sertifikatnya benar ada 32 jam, tapi yang tanda tangan sertifikat hanya kepala sekolah saja. Nah, itu nggak boleh. Dan itu diakui kalau yang tandakan kepala sekolah kemudian di sampingnya mengetahui kepala cabang dinas, itu boleh. Perguruan tinggi boleh diakui, kementerian boleh, lembaga profesi seperti apa ini, PGRI ya, ID dan sebagainya itu diakui. Ya, ini yang lain tidak diakui. P4TK diakui. Pokoknya lembaga yang memang punya kewenangan untuk melakukan diklat itu diakui. Sudah, buat laporannya sesuai dengan jumlah sertifikat yang ingin dinilai. Boleh per sertifikat ya laporannya, artinya setelah satu sertifikat seperti yang saya sampaikan tadi terus dijilid 1, kemudian buat lagi, dijilid lagi 2, boleh. Atau langsung dibuat jadi 1 buku ya boleh, dengan judul laporan pengembangan diri. Maka di situ pengesahannya hanya sekali, ini bedanya, pengesahannya hanya sekali. Tapi nanti di dalamnya ada banyak kegiatan diklat-diklatnya 1, 2 dan seterusnya. Ya, itu pengembangan diri. Insya Allah tidak sulit ya. Setelah itu ke bawah lagi, maka di situ akan menemukan item unsur penilaiannya adalah tentang publikasi ilmiah dan karya inovatif. Maka ini ya Bapak Ibu ya harus disiapkan dokumennya. Misalnya Bapak Ibu membuat karya hasil penelitian ya berupa PTK, penelitian tindakan kelas, maka ya disiapkan dokumennya itu. Disiapkan dokumennya lengkap, yang benar, mulai judul ya, dan sistematikanya juga benar. Terutama kalau saya ingin menyampaikan judul yang benar ya, kemudian di rumusan masalah yang benar, kemudian di bab 3 desain penelitiannya juga yang benar ya, kemudian di 4 yang detail di bab 4 itu di pembahasan ini ya, menjelaskan mulai prasiklus, siklus 1, siklus 2 dan sebagainya, yang detail pokoknya apa yang panjenengan lakukan selama penelitian itu semua diuraikan di situ. Ya, yang dilengkapi dengan hasil-hasil nilai observasi, ya, angket, wawancara, apapun namanya. Ya, itu yang lengkap sekali. Ya, kemudian nanti lampiran juga harus lengkap Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau tidak itu ada penolakan ya yang terkait khusus untuk itu. Maka kalau ditolak dengan
itu ya, maka harus dilengkapi itu nanti. Maka tolong disiapkan lampirannya mulai dari RPP. RPP-nya itu kalau di penelitian itu 2 siklus, maka RPP-nya ya 2, dan setiap RPP di setiap siklus itu kan harus ada 2 pertemuan, minimal 2 pertemuan, dan buat aja 2 pertemuan. Kemudian RPP sudah ada, dan di RPP itu menggambarkan metode, strategi, model pembelajaran apa, itu harus tampak di situ. Ya, pokoknya RPP-nya itu benar ya, sesuai dengan judulnya itu ya, harus ada kaitannya. Setelah itu lengkapi dengan banyak ini Bapak Ibu ya, lihat di buku 4 lah ya, RPP ya, kemudian hasil angket, hasil observasinya, kalau ada wawancara ya, kemudian hasil pekerjaan siswa ya, hasil pekerjaan kelompok LKS-nya, atau juga dimasukkan di situ adalah nilai ya, daftar hadir siswa, nilai ya, kemudian foto-foto kegiatan jangan lupa. Foto kegiatan bisa di lampiran bisa, tapi juga harus berbunyi ya. Misalnya kegiatan penelitian siklus 1, fotonya mulai dari perencanaan, mungkin ada pelaksanaan, ada ya refleksi, sampai refleksi, observasi dan sebagainya ada. Foto itu boleh ditaruh di bab 4 boleh ya, di lampiran juga boleh. Yang penting foto itu harus berbicara, jangan nggak ada keterangan sama sekali ya. Itu ya. Kemudian jangan lupa ya, surat izin penelitian, surat keterangan melakukan penelitian ya, kemudian keaslian dari PTK-nya itu dan sebagainya. Plus yang terakhir adalah dokumen, harus diseminarkan, karena PTK atau karya penelitian yang dibuat setelah Januari 2023 itu harus diseminarkan. Maka dokumen seminarnya harus lengkap ya, harus dilengkapi dengan surat undangan, kemudian daftar hadir ya. Daftar hadir itu minimal yang hadir itu adalah Bapak Ibu guru, 15 Bapak Ibu guru dari 3 sekolahan yang berbeda yang setingkat ya. Sekolah sendiri banyak nggak apa-apa, yang penting ada sekolah lain 1 orang lah guru ya, dari 2 sekolah di luar sekolahnya sendiri boleh. Nggak harus 5 dari sekolah A, 5 dari sekolah B, 5 dari enggak ya. Yang penting 15 guru dari 3 sekolah yang sederajat, yang setingkat. Maksudnya setingkat itu kalau SMK ya SMK, jangan yang ikuti seminar SMP, jangan ya. Kemudian ada berita acara seminar ya, kemudian ada notulen seminar ya, kemudian tentu adalah foto-foto dokumen seminar. Bapak Ibu, di situ biasanya ada ya, di dalam dokumennya itu penyelenggara itu adalah ketua panitia seminar loh. Jangan Bapak Ibu guru yang mengusulkan itu ditulis di situ, jangan. Ya, seakan-akan ada, dan memang harus ada panitianya, panitia seminar, ketua seminar ya. Sehingga yang tanda tangan itu bukan yang usul ya, bukan yang menulis penelitian itu. Itu dokumen apa tadi Bapak Ibu, dokumen penelitian yang harus disiapkan. Insya Allah itu lulus nanti ya. Tapi kalau hanya salah-salah sedikit, nggak ada batasan tebal tipisnya ya Bapak Ibu ya, tapi paling tidak itu normalnya bab 1 sampai dengan bab 5 itu ya, sudah di atas 40-50 lembar lah, 40-50 halaman, jangan 20 ya, nggak masuk akal ya. Kemudian saya ingatkan lagi, penelitian tindakan kelas itu paling tidak jenengan buat 3 bulan. Hati-hati tanggal ya, tanggal libur ya, dan sebagainya ya, sesuaikan dengan jadwal mengajar. Oke, itu PTK. Nah, dokumen yang lain sama Bapak Ibu ya, semua bersumber pada buku 4. Misalnya membuat makalah ya, bagaimana ketentuan makalah yang bisa diterima ya, lihat di buku 4 Bapak Ibu guru. Kuncinya untuk naik pangkat itu harus baca buku 4, karena di situ semua tim penilai itu dasarnya dari itu buku 4 plus buku 5 sebagai cara menilainya. Makalah, pembuatan modul ya, makalah itu nilainya 2, best practice 2, penelitian tadi 4 ya,
Kemudian kalau membuat buku guru, ya ini Bapak Ibu guru ya, yang usul tolong buat, sekali lagi buat buku pedoman guru, karena ini banyak diterimanya. Buku pedoman guru itu adalah berisi 1 tahun anggaran aja Bapak Ibu ya, dengan tahun pelajaran ya. Karena tahun pelajaran itu keputus ya, mulai bulan Juli di tahun ya, kemudian Januari sampai di tahun berikutnya. Mending buat tahun anggaran aja ya. Itu pasti diterima, itu kebanyakan diterima ya. Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, kurang ya buat alat peraga, media pembelajaran ya, modul itu sebenarnya gampang Bapak Ibu, walaupun nilainya nggak teramat besar ya, per semester itu 0,5, tapi cara buat modul gampang karena Bapak Ibu guru ngajar ya, punya materi, punya soal, punya tugas siswa. Di modul itu ya itu yang hanya lihat aja sistematikanya sesuai dengan hukum, gampang kok. Maksimal hanya 3 modul yang bisa diusulkan. Oke, setelah itu ya sudah ya, dihitung-hitung selesai dokumennya ya, nanti dimasukkan di dalam bundle 2 ya, kan ada 2 bundle itu dalam berkas. Bundle 1 berisi kepegawaian, bundle 2 itu adalah berkas-berkas yang nanti akan dinilai oleh tim penilai. Sedangkan unsur penunjang ya siapkan Bapak Ibu kalau memang, tapi saya berharap begini, kalau memang unsur utama itu sudah mencukupi AKK, saya pikir unsur penunjang udah usah lah ya, nilainya juga nggak ada yang besar kecuali ijazah. Ijazah memang masukkan, tapi kalau hanya sebagai pengawas ujian, pembimbing kegiatan ya, yang tidak sampai 1 tahun, kemudian jadi anggota PGRI, itu kan hanya 0,75 kecil. Mending kalau sudah cukup, maksud saya tidak, biar nggak terlalu tebal. Dokumen yang menjenengan berkas yang dikirim diusulkan itu nilai tebal, misalnya 1 tas, 2 tas dan sebagainya tebal, 1 uang itu kan, fotokopi dokumen dan sebagainya ya. Mending kalau sudah cukup unsur utama itu aja, unsur penunjang nggak apa. Unsur penunjang diperlukan manakala AKK-nya itu masih kurangnya nggak banyak, itu carikan dari unsur penunjang itu ya, untuk melengkapi AKK, kekurangan dari AKK. Oke Bapak Ibu, itu ya, semangat ya, insya Allah yuk dikai angel ya, sulit enggak juga. Yang terakhir yang saya sampaikan Bapak Ibu, dokumen bundle 1 kepegawaian tolong dilengkapi ya, jangan sampai, karena dulu pernah ada sebuah penilaian itu BTL ya. Kenapa? Karena nggak ada, misalnya nggak ada DUPAK, nggak ada SKP ya, nggak ada PAK ini, PAK terakhir dan SK terakhir itu adalah 1 lembaran pedoman bagi tim penilai untuk menilai. Nggak ada itu pasti BTL ya. Pokoknya permintaan dari sekretariat yang ada di dalam edaran itu penuhi semua, masukkan di dalam stokmark sesuai dengan bundle, sesuai dengan warna. Yang warna biru untuk usulan baru, yang kuning untuk yang usul PAK awal, yang merah yang apelan ya sesuai dengan itu. Kemudian masukkan dalam tas, tulisi yang besar ya, Bismillah, dikirim ke sekretariat. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi untuk di periode transisi ini agak mepet waktunya, tapi kalau panjenengan ini memanfaatkan peluang ini yang terakhir, karena ini ya serba nggak jelas gitu ya, karena Permen nomor 1 2023 itu belum ada juknisnya, tapi sudah dilaksanakan gitu lah, sehingga informasi dari beberapa teman tim penilai nanti kalau nggak usul ini di periode ini ya, di periode April ini ya, maka panjenengan akan dinolkan. Misalnya PAK terakhirnya 2020, 2021, 2019, nanti akan dihitung baru mulai Januari 2023 ini untuk bisa naik pangkat sekitar 4 tahun berikutnya, kan rugi ya. Ayo semangat, yang bisa naik dan cukup angka kredit kumulatifnya berangkat sudah. Siapkan dengan benar ya. Saya siap untuk membantu membimbing, tapi tidak ada jaminan untuk lolos ya. Hanya untuk membantu menyiapkan berkas dokumen
sebagaimana yang diinginkan oleh tim penilai di provinsi. Oke, semangat saudaraku, semangat teman seperjuanganku para guru dimanapun berada, terutama di wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, utamanya di sekolah saya SMK Negeri 1 Porosari yang saya cintai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.